Manfaat mangrove sendiri yaitu menahan abrasi. Ketika misalkan kita, ini pengalaman di pulau ya, di Tanah Keke, khususnya desa saya tempat tanah. Bahwasanya ketika tidak ada mangrove yang menghalangi ombak yang masuk, itu akan langsung ke pemukiman masyarakat. Oke, jadi akan merusak pesisir juga pemukiman ya? Itu akan merusak sekali ketika musim, apalagi kalau musim penghujan. Itu akan langsung, ombaknya akan langsung masuk di pemukiman masyarakat. Dan itu akan menjadi ketakutan luar biasa bagi kita-kita yang ada di pesisir, khususnya yang ada di pinggiran pemukiman itu sendiri. Halo teman Marta, balik lagi di podcast Impact Talk. Di podcast ini kita akan ngelanjutin nih obrolan kita kemarin sama Womangrove gitu kan. Tadi kemarin itu kita udah kenalan terkait Womangrove, kegiatannya apa gitu, kenapa didirikan. Nah, saat ini di episode ini akan bahas lebih dalam lagi terkait manfaat mangrove terhadap perempuan pesisir nih. Jadi makanya kenapa sih Womangrove sangat concern terhadap budidaya mangrove di pesisir gitu. Nah, dengan narasumber yang sama juga ada Kanuta, halo, bertemu lagi sama Daeng Lebong, halo. Udah lemes, capek ya aku ajak ngobrol terus. Oke, maaf ya, emang orangnya agak cerewet. Ya, ngomong-ngomong tentang mangrove nih, manfaat mangrove untuk perempuan. Mungkin aku mau tanya ke Kanuta nih sebenarnya. Jadi sebenarnya manfaat mangrove secara keseluruhan, mungkin kita jangan ngomongin untuk perempuan dulu deh. Kita ngomongin secara umum dulu nih. Manfaat mangrove secara umum untuk masyarakat pesisir itu sebenarnya apa sih, Kanuta? Manfaat mangrove itu luar biasa sebenarnya. Pertama, kalau kita di pesisir, kita kan pesisir otomatis kita berhadapan dengan bibir pantai cerita. Bibir pantai, iya, garis pantai ya. Manfaat mangrove sendiri yaitu menahan abrasi. Ketika misalkan kita, ini pengalaman di pulau ya, di Tanah Keke, khususnya desa saya tempat tanah. Bahwasanya ketika tidak ada mangrove yang menghalangi ombak yang masuk, itu akan langsung ke pemukiman masyarakat. Oke, jadi itu akan merusak pesisir juga pemukiman ya? Itu akan merusak sekali ketika musim, apalagi kalau musim penghujan. Itu akan langsung, ombaknya akan langsung masuk di pemukiman masyarakat. Dan itu akan menjadi ketakutan luar biasa bagi kita-kita yang ada di pesisir, khususnya yang ada di pinggiran pemukiman itu sendiri. Kalau manfaat selain abrasi, menahan abrasi itu manfaat bagi perempuan itu luar biasa. Karena dengan adanya mangrove, perempuan lebih mempermudah dari segi kayak misalkan cari biota-biota laut, lebih membantu ekonomi lah ceritanya kalau mangrove-nya itu bagus. Karena ketika mangrove bagus, otomatis biota-biota laut itu akan tumbuh di sana. Seperti contohnya? Kayak contoh misalkan kita mau cari kepiting itu akan mudah. Cari kerang itu akan mudah sekali ketika mangrove itu terjaga. Dan umumnya perempuan yang cari itu, terus dia yang akan kelola dan mereka akan jual gitu. Sehingga jadi ekosistem bisnisnya di situlah gitu ya. Oke, menarik banget nih. Tapi tadi sempat cerita tentang itu ya, bencana abrasi karena nggak ada mangrove gitu di pesisir. Itu di desanya Kanuta. Mungkin Daeng Lebong bisa cerita, di desa Daeng Lebong juga ada kejadian kayak gitu. Boleh mungkin sedikit diceritakan? Kan kalau di desa saya itu kan desa buatan. Maksudnya kita bikin itu tempat tinggal, kita buat itu, kita ambil kayu untuk kumpulin untuk dijadikan tempat tinggal di sana. Jadi di Dusun Lantampe itu sangat membutuhkan mangrove atau menjaga mangrove. Jadi rumahnya memang, maaf agak dipotong, sedikit bayangan gitu. Jadi rumahnya memang lebih banyak itu dari kayu gitu ya? Atau gimana? Iya, memang di sana kan itu rumah kayu, tapi maksudnya desanya itu kita timbung, ambil kayu untuk bikin tempat rumah itu, ambil kayu dari luar. Maksudnya pemukiman buatan? Sementara, pemukiman sementara gitu? Tempat tinggal untuk selamanya, tapi kita ambil kayu yang hanyut untuk dijadikan tempat tinggal. Iya, saya jadi kita sangat menjaga mangrove karena apabila mangrove-nya kurang bagus atau banyak yang menebang, Dusun Lantampe akan gampang terkena abrasi karena dia dekat sekali dari dari pantai. Dekat sekali dari ada abrasi, dekat sekali dari pantai, terus itu jadi akan merusak pemukiman lah gitu ya. Iya, karena pemukimannya itu hanya buatan. Hanya dari dari kayu gitu kebanyakan rumahnya ya gitu. Oke, jadi pernah berarti ada cerita seperti itu? Iya, pernah.
Tahun masuk berapa itu? ombak dari waktu katanya sih orang tua ya katanya. Jadi cerita dulu gitu ya sebelum ada War Mangrove nih. Kata orang tua dulu itu kan belum banyak belum lebat mangrovenya. Jadi apabila musim hujan itu ombak gampang masuk untuk rumahnya di sana. Oh, jadi akhirnya hancur lagi rumahnya, bangun lagi, hancur lagi gitu kan. Ini capek ya. Alhamdulillah sekarang udah ada War Mangrove. Jadi tanaman mangrove-nya sudah cukup lebat gitu di pesisir sehingga menahan abrasi tadi gitu, bencana abrasi tadi. Oke, lebih mungkin aku mau lebih banyak tanya ke Kanuta gitu kan tadi terkait lahan budidaya War Mangrove sendiri gitu yang sudah yang saat ini gitu kan sudah dibudidayakan lah sama War Mangrove dan juga dipantau gitu. Itu ada berapa banyak Kanuta? Kalau di tempat tanah sendiri itu sekitar 88 hektar. 88 hektar. Hektar. Wow. Luas sekali. Itu satu desa. Itu satu desa gitu. desa. Jadi kurang lebih mungkin di Dayang Lebong juga kurang lebih hampir sama lah ya, beda-beda tipis gitu ya. Nah itu gimana cara meninjaunya? Karena kan tadi dibilang nggak cuma menanam doang dong, tapi juga ditinjau, dilihat, diawasin gitu ya supaya tumbuh dengan baik gitu kan. Itu gimana cara meninjaunya? Kita 88 ya, hektar. kita kan bagi ceritanya kan kita punya tim War Mangrove cerita. Oh, kelompok War Mangrove. bukan ceritanya dong, emang Iya, beneran dong. memang ada, kenyataannya memang ada War Mangrove. Setiap kita melakukan monitoring, melakukan pemantauan di lokasi itu. Misalkan bulan ini di lokasi ini, kita kan ceritanya ada 15 orang. Nah, kita bertugas bagi-bagi kelompok lah dalam satu War Mangrove ini. Oh, dipecah. Iya, dipecah menjadi kemarin kalau pengalaman kemarin itu dipecah jadi 3. Dipecah jadi 3. Si A misalkan letaknya si ini yang pimpin cari tanah di lokasi ini, yang sini juga lain yang di sini. Makanya kita bisa jangkau dan proses pemantauan itu kita tidak lakukan dalam waktu 1 hari. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwal, iya. Oke, jadi gantian gitu ya. Di 15 orang dipecah jadi 3-3 berarti ada 5 kelompok gitu ya. Nah, itu ada jadwalnya masing-masing untuk meninjau atau memantau Tidak, lahan. maksudnya kita langsung maksudnya yang War Mangrove ini langsung bergerak pada hari itu, cuma kita bagi tim dan ketika misalkan kita belum bisa menjangkau dari lokasi yang satu akan dilakukan esok harinya lagi. Oh, iya berarti kan 88 hektar itu kan dibagi ke 5 kelompok itu gitu kan. Sama berarti untuk di desanya Dayang Lebong juga. Iya. Ada 15 orang juga? Iya, 15 orang anggota War Mangrove. Oke, kayaknya angka 15 ada apa di angka 15? Tidak, kalau cerita awal mula War Mangrove sendiri kan kita kan penggabungan dari 3 kelompok usaha. Apa itu? Usaha perempuan. gitu. Yang tadi yang sempat saya bahas bahasanya awal mulanya itu kelompok perempuan yang pengolahan sumber daya alam yang ada di desa. Iya, Kita bikin tim untuk bagaimana lebih produktif lagi lah ke depannya untuk melakukan pemantauan di kayak penanaman dan monitoring di lokasi yang pernah ditanami. Oh, iya. Jadi memang awalnya itu gitu kan. Iya. Jadi 5 3 kelompok itu Sebenarnya di awal itu lebih banyak. Kita gitu. kalau di tempat saya sekitar kurang lebih 60 orang. Oh, Cuma kan kita bikin tim yang inti lah ceritanya. Makanya 15 orang. Kita dulu kan desa saya cuma 3 dusun. Dan itu punya 3 kelompok. Makanya sekarang kita berinisiatif untuk melakukan ceritanya War Mangrove ini kenapa 15 orang karena perwakilan dari satu kelompok itu 5 orang. Seperti gitu. itu. Iya. Tapi makanya 15 orang. tapi sebenarnya mah ada banyak gitu, ada 50 orang gitu. Cuman memang ada tim intinya itu 15 orang gitu. Sama di desa Dayang Lebong. Iya. Karena yang saya ambil di situ di War Mangrove yang 15 orang itu saya cari yang benar-benar yang mau menjaga mangrove dan yang peduli dengan mangrove, yang aktif terus. Karena kan memang ya tadi kan komunitas sosial gitu kan, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman di rumah juga ya bakal bertanya nggak ada cuannya ini gitu kan, nggak ada profitnya, tapi capek-capek keliling 88 hektar buat meninjau konservasi mangrove. Wah, itu luar biasa. Mungkin boleh sedikit cerita kali ya, mungkin dari ke Dayang Lebong sendiri gitu. Apa yang membuat Dayang Lebong tuh bertahan sampai sekarang di War Mangrove, terus kayak ya tadi memang sungguh-sungguh banget gitu kan, padahal nggak ada profitnya gitu. Kalau saya khususnya di Dusun Lantampeo bersama anggota bertahan di War Mangrove itu karena saya mendapatkan banyak manfaat di sana. Anggota saya di sana itu
setuju dengan adanya kelompok Wamangrove karena Wamangrove itu dia adanya anggota ini dan penanaman mangrove yang lebih ketat lagi, pendapatan ekonomi masyarakat di sana lebih maju. Dia bisa mendapatkan biota yang dulunya susah dicari, sekarang adanya tebalnya ataukah dibilang bagus mangrove-nya, kan dulu biasa ditebang masyarakat. Anda ada dia larang-larang karena kalau dilarang dia bilang kenapa kau larang Kak, milikku. Marah-marah dia kan, saya punya lahan kenapa dilarang-larang? Tapi kan sekarang sudah dipanggil untuk musyawarah. Memang ini lahan tak memang, tapi untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan kita di sini di Dusun Lantampeo. Jadi adanya Wamangrove yang bisa membantu menjaga kawasan tak, kita juga dapat manfaatnya. Iya, manfaatnya. Karena yang saya tahu ya ini hasil ngobrol juga dari Kak Nuta gitu, ada insight gitu kan. Jadi saya tahu nih teman-teman yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan mangrove itu kan memang butuh waktu yang agak cukup lama ya untuk tumbuh. Kurang lebih berapa? Waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun 1 tahun ke 2 tahun ya. Tapi ketika sudah tumbuh sehat gitu ya, itu biota laut yang ada di sana, ya mereka makan sendiri gitu ya. Datang sendiri, tumbuh sendiri tanpa harus ada biaya kasih makan, biaya kalau tambak kan ada biaya ganti pupuk gitu kan, ganti alat-alat tambaknya kasih makan gitu. Nah kalau misalkan mangrove itu sebenarnya cuma nunggu ya 1 tahun lah gitu ya, untuk abis itu nanti udah tinggal dinikmatin sendiri gitu. Yang penting sabar gitu ya. Oke, terakhir nih buat Dayeng Lebong, apa sih harapan Dayeng Lebong untuk Wamangrove gitu ya? Dan juga mungkin kalau Dayeng Lebong punya harapan untuk pemerintah sekitar untuk mendukung Wamangrove ini untuk supaya kegiatan konservasi mangrove-nya berjalan lebih lancar. Kalau harapan saya sih ke lebih depannya itu semoga Wamangrove yang khususnya di Lantampeo bisa bertahan, dan harapannya lebih lestari lagi, supaya saya minta ke Blue Forest atau di teman-teman yang lain agar bisa lebih membimbing lagi Wamangrove supaya dia tidak bosan untuk maksudnya dia tidak bosan dengan program-program yang selalu monitoring apa-apa saja, bisa membantu cara-cara yang bertahan di sana supaya mangrove-nya bisa lebih sehat lagi gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih ini kali ya, dibantu motivasi terus gitu kan sama tadi Blue Forest mungkin ya, terus juga dibantu edukasinya lagi supaya lebih tahu lagi nih bagaimana cara merawat mangrove supaya tetap sehat gitu ya. Oke, nah ini terakhir buat Kak Nuta nih, Kak Nuta. Jadi kan ini tadi kita sempat bahas ya teman-teman ya. Jadi Amarta itu bekerja sama dengan Wamangrove dan juga Blue Forest untuk penanaman mangrove di lahan berapa hektar ya? Saya lupa. 88 hektar. Bukan, yang Amarta itu berapa hektar? 2 hektar lah sekitar. 2 hektar ya. Sekitar lebih kayaknya sih ya. Saya kurang lupa karena itu proyek divisi lain, tapi saya tahu lah kurang lebih. 2 hektar. Kurang lebih sekitar segitu. Kerja sama dengan Wamangrove untuk budidaya mangrove di desanya Kanuta ya, desa apa tadi? Tompo Tani gitu ya. Tompo Tanah kan? Tompo Tanah. Oke, sorry. Di desa Tompo Tanah gitu. Nah, jadi kurang lebih Kanuta, apa sih harapan dari kerjasama ini antara Wamangrove, Amarta dan juga Blue Forest? Kanuta ada harapan kedepannya nggak untuk kerjasama ini supaya gimana mungkin gitu, supaya nanti mungkin didengar sama bos-bos yang ada di Amarta juga. Harapan terbesar kami di Wamangrove sendiri kedepannya itu supaya Blue Forest dan pemerintah setempat lebih peduli. Maksudnya dalam artian lebih membimbing kami untuk bagaimana menjadi orang yang lebih hebat ke depannya. Oke. Kalau sama Amarta gimana? Amarta, kami berharap kepada Amarta untuk melakukan. Kita kan kalau Wamangrove bertujuan kan sekarang ketika ditanya apa sih harapan ke depannya, maka saya akan menjawab bahwasanya kita memiliki impian yang cukup luar biasa sebenarnya. Kami ingin menjadi kelompok yang bisa membangun UMKM di desa kami sendiri.
Oke, khususnya perempuan. Khususnya perempuan. Dan sip. kalau ditanya apa sih harapannya ke Amarta, semoga Amarta bisa membimbing kami dan bisa membantu kami di Desa Tompotana. Siap, oke, sip, tangkep lah gini lah. Jadi memang tujuan Women Group kedepannya kan mau memberdayakan perempuan yang ada di pesisir supaya tadi berbisnisnya itu lebih lancar lagi gitu. Tentu kan di situ butuh edukasi, butuh modal usaha gitu ya. Jadi memang kurang lebih nanti insya Allah lah. Dan kita berharap bukan cuma ya 15 orang ini yang akan aktif ke depannya dan berkembang ke dalam melakukan budidaya mangrove, tapi ibu-ibu yang lain. Baik, saya tampung ya Kak Duta ya, nanti saya sampaikan ke bos. Supaya nanti sebenarnya Amarta itu udah ada di Makassar, cuma nanti mungkin kita akan bekerja sama juga dengan Blue Forest untuk tadi memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di pesisir, di UMKM khususnya tadi di Desa Tompotana, juga mungkin di Desa Dayeng Lebong gitu ya, supaya UMKM perempuannya lebih maju lagi dengan diadakannya edukasi, pendampingan dan juga modal usaha. Sip. Oke, terima kasih Kak Duta sudah mau menemani saya. Dayeng Lebong juga terima kasih. Mohon maaf kalau cerewet orangnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan Impact Talk sampai habis. Semoga apa yang sudah kita sharing ini bermanfaat. Semoga teman-teman juga mungkin yang mendengarkan tapi juga tinggal di pesisir juga, atau mungkin kampungnya ada di pesisir gitu kan, bisa juga mulai untuk membudidayakan atau melestarikan ya tanaman mangrove di pesisir karena manfaatnya banyak sekali. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Terima kasih Kak Duta, terima kasih Dayeng Lebong. Sampai jumpa di episode Impact Talk selanjutnya. Dadah.